Imam Saifullah, Betul. CEO PT Sorot Nuswantoro, yang bergerak di bidang industri media. Jih. Nah, kali ini pemirsa, sahabat Sorot, saya lagi jeguran santai sama CEO PT Sorot Nuswantoro yang banyak memviralkan berita-berita yang ada di Kabupaten Purbalingga khususnya dan mungkin Nusantara, karena dalam catatan saya Sorot Nuswantoro ini punya perwakilan di semua provinsi. Jih. Begitu, Betul. Imam Saifullah. Oke, baik. Bro, awal mula mendirikan PT Sorot Nuswantoro itu gimana ceritanya itu? Awal mula mendirikan media. Eh, Dulunya saya pernah kerja di salah satu perusahaan media di Purwokerto. Berarti wartawan Dulu wartawan juga wartawan ya? dulu ya, Oh, wartawan. Di Banyumas Pos saat itu, Mas. Saya bekerja di Banyumas Pos tahun 2014. Saya belajar tentang dunia jurnalis lah. Belajarnya sama di depan saya ini, beliau guru saya juga. Saya di podcast sama guru saya. Terus setelah saya belajar tentang dunia jurnalis, karena saat itu saya ingin menghibahkan jiwa raga saya untuk bangsa dan negara, bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Akhirnya saya buat konten-konten video dan beberapa tulisan, tapi di blog pribadi saya, Mas. Sekarang masih bisa dibuka di sorotnuswantoro.blogspot.com. Itu blog buatan saya untuk hobi nulis di kegiatan feature lah, kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Kalau nggak salah, aneh ya, coraknya itu budaya kalau nggak salah. Ya, lebih ke corak budaya dan sosial. Okay. Kita ngangkat tentang sejarah, tentang budaya yang akhirnya berkembang tahun 2017, selisih 1 tahun, saya bisa buat domain sorotnuswantoro.com. Saya beli domain sorotnuswantoro.com dan mulai diisi, sementara baru saya pribadi. Lama-lama mulai teman-teman mulai pengen ikut gabung, berkembang hingga 2019 ke 2020 kita buat PT Sorot Nuswantoro Indonesia. Nah, disitulah kita mulai bergerak mengembangkan medianya. Ya, berproses lah, prosesnya luar biasa. Begitu, Mas Ali. Enggak, untuk terjun di dunia reportase itu berapa lama? Jadi wartawan itu berapa lama? Sebelum punya PT itu sendiri. Berarti saya bergerak dari 2014. 2014, 2015, 2016 saya mulai iseng. Masih tergabung di Banyumas Pos saat itu. Masih tergabung di Banyumas Pos sampai saya gabung ke Medinas bareng dengan di depan saya ini. Okay. Gabung di media nasional sampai 2018 kalau tidak salah kita bareng ya, uji kompetensi wartawan di Lampung ya kan, bareng Bandar Lampung ya. Bandar Lampung ya. Ya cukup lama lah kita terjun di dunia media. Terus kira-kira yang membedakan Sorot Nuswantoro dengan media yang lain apa sih, Bro? Yang membedakan, yang jelas kalau setiap media kan punya karakter. Betul, ada ciri khas lah. Ada ya. ciri khasnya. Kalau karakter kita lebih ke budaya. Budaya. Makanya untuk rekan-rekan semuanya ketika bikin konten video selalu dengan kalimat pembuka salam budaya, salam Nuswantoro. Oh gitu. Gitu ya, salam budaya, salam Nuswantoro. Tapi untuk domain budayanya kan ada beberapa rubrik. Cuman untuk yang rubrik budaya kita dengan ciri khas salam budaya, salam Nuswantoro. Dan ada bukan tagline ya, mengangkat budaya lokal sebagai kearifan sekaligus misi pertahanan nasional. Itu lebih ke visi misinya sih. Terus ini kira-kira ada kriteria apa untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar Sorot Nuswantoro itu? Yang jelas kami mencoba untuk
profesional. Kalau saat ini Mas, saat ini yang sudah tergabung di Sorot Nuswantoro itu ada kurang lebih 60-an. 60 wartawan yang sudah tergabung di Sorot Nuswantoro dari Provinsi Banten, setiap kabupaten ada, terus Jawa Barat ada, Jawa Timur ada banyak, Jawa Tengah juga banyak, terus sampai ke Kalimantan, Sumatera juga ada. Sudah banyak. Dan mereka Terus, aktif ya? mereka aktif. Terus kalau masyarakat ingin gabung menjadi wartawan Sorot Nuswantoro, ya kami pasti punya syarat dan ketentuan. Pertama, minimal lulusan SMA. Terus kami training dulu selama 3 bulan untuk belajar nulis seperti apa sih kualitas tulisannya wartawan tersebut. Belum kita kasih akun, karena setiap wartawan di Sorot Nuswantoro pasti punya akun. Oh gitu. Punya akun. Saya kasih akun ketika wartawan itu sudah bisa nulis, sudah memahami tentang kaidah-kaidahnya. Kalau belum paling nanti diajari sama wartawan kita yang sudah Senior ya? senior. Suruh ikut dulu gitu. Ada bimbingan teknis gitu? Ada. Pastinya ada. Beberapa kali kita bikin diklat. Beberapa kali kita bikin kayak pelatihan lah. Sempat waktu itu di Guma, kita undang narasumbernya itu Mas Arief Yuswandono. Beliau konsultannya Suara Merdeka. Oh gitu. Ya, konsultannya Suara Merdeka. Dan kebetulan beliau juga staf khususnya Pak Kapolri. Dia memberikan banyak hal lah, banyak pengetahuan tentang dunia jurnalis. Gitu. Begitu. Saya dengar selain di dunia jurnalistik atau di perusahaan media, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Sorot Nuswantoro ini, Bro. Ya, kita melakukan banyak hal karena yang pasti bagaimana kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu juga menjadi tujuan hidup saya. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Kita lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial, karena dulu juga kami sempat dapat apresiasi dari Bupati karena Sorot Nuswantoro bergerak di dunia, di sosial kemanusiaan untuk bedah rumah, santunan anak yatim dan lain sebagainya. Bahkan saat ini pun lagi viral lagi di media sosial tentang jelajah. Kemarin malam kami ke pasar hewan, ada penghuni pasar hewan yang dipandang sebelah mata, tidak pernah dibantu oleh siapapun, dan kami mencoba untuk masuk ke sana. Masuk ke sana. Ada sisi lain dari Purbalingga yang membutuhkan perhatian. Makanya ini menjadi hal yang menarik, yang memang sangat bagus untuk diangkat. Kita hanya menggugah kesadaran masyarakat lah, bahwa ada saudara-saudara kita di sana yang mereka rela menjual diri untuk bertahan hidup. Setelah saya mencoba untuk dalami tentang permasalahan-permasalahan mereka, Mas, saya simpulkan bahwa mereka adalah pahlawan untuk anak-anaknya walaupun dianggap hina oleh orang lain. Ini yang membuat saya terenyuh, karena mereka menjual diri itu, anak-anaknya nggak tahu, saudara-saudaranya nggak tahu, tapi demi menjaga amanah Tuhan, Mas. Ini sekarang kan perkembangan media sosial ya, itu kan begitu memudahkan orang untuk mengunggah informasi begitu cepat, dan mereka mungkin ruang yang murah sekali untuk mereka promo dan lain sebagainya. Nah, ini PT Sorot Nuswantoro bisa bertahan untuk sampai sekarang, itu gimana triknya itu? Jadi alhamdulillah kami tetap istiqomah dengan kegiatan-kegiatan positif. Ibaratnya ketika kita menghibahkan jiwa raga kita untuk bangsa dan negara, menurut pendapat saya seperti halnya kita bekerja kepada Tuhan, Mas. Ilah billah filah, bekerja dengan Allah, kepada Allah dan untuk Allah. Dan saya yakin Allah yang akan menggaji kita, Tuhan yang akan menggaji kita. Oh gitu. Dan ketika kita melakukan itu, ada saja rezeki yang datang. Ada saja rezeki yang datang. Terus kalau kita coba untuk melihat bahwa saat ini
dunia pers sedang dalam kondisi sakit, Mas. Sakit. Kenapa sakit? Karena antara wartawan dengan konten kreator lebih terkenal konten kreator. Betul. Gitu loh. Karena konten kreator bisa menyajikan informasi dengan menarik, dengan video-videonya, kritikan-kritikan dan lain sebagainya. Cuman yang bisa memahami sebenarnya ya wartawan. Itu berita hoax atau tidak, menggiring opini, menyesatkan atau tidak, kan yang paham wartawan karena mereka tahu ilmunya. Untuk menfilterisasi ya, tentunya mau apa namanya, bahwa informasi ini bisa dipertanggungjawabkan dan enggak. Ya. Kira-kira mungkin masukan nih buat Dewan Pers ataupun Kominfo, Ya. itu apa yang diinginkan dari teman-teman pengusaha media terutama, supaya media sebagai pilar keempat ini itu berdiri tegak di posisinya gitu. Ya. Soalnya dengan begitu mudahnya dan perkembangan apa namanya media sosial, ini banyak sekali hal-hal yang non sewu mudah sekali digoreng. Betul, betul. Terutama pemangku kebijakan publik nih. Betul. Nah, ini media itu hadir untuk itu seperti apa? Ya. Sebenarnya untuk rekan-rekan wartawan yang sudah memang mereka memahami tentang ilmu jurnalis, mereka memahami kaidah-kaidahnya, harus hadir dan turut serta. Bagaimana mereka bisa ikut membantulah dan merangkul peran serta seperti Kominfo dan lain-lain untuk sosialisasi bijak dalam bermedia sosial. Karena masyarakat semuanya kan hanya menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan di media sosial. Jadi ketika banyak nyun sewu ada buzzer, Mas. Buzzer itu bisa mempengaruhi opini masyarakat untuk tergiring ke hal-hal yang menyesatkan. Nah, yang bisa memfilter itu sebenarnya wartawan karena memahami ilmunya. Memahami ilmunya. Nah, peran serta wartawan saat ini hadir untuk masyarakat banyak sangat dibutuhkan, bukan hanya sekedar mencari berita, posting, tapi ya ikut edukasi juga lah. Pilar keempat demokrasi seorang wartawan, seorang jurnalis ini, ayo sengkuyung bareng-bareng ikut membantu mensosialisasikan bersatu dengan organisasi seperti BWI, IWO, terus AJI dan lain sebagainya, ikut turun serta lah untuk mengkampanyekan bagaimana bisa bijak dalam bermedia sosial. Nah, menarik itu. Untuk mengawal kebijakan pemerintah ini ya. Hari ini mungkin bisa dikatakan masyarakat skeptis dengan kinerja birokrasi. Nah, kemudian muncul sosok KDM, Kang Deddy Mulyadi nih, di mana setiap aktivitas yang beliau lakukan didokumentasikan kemudian dipublish. Nah, kira-kira perusahaan media apa tidak mengambil momen itu, tidak mengambil apa namanya peluang itu, bekerja sama dengan misalkan anggota dewan ataupun bupati atau gubernur untuk mengawal pekerjaannya gitu. Karena kan gini, netizen kepingin melihat apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh rakyat ini gitu. Betul. Nah, gimana strategi Anda sebagai pelaku di usaha media ini untuk mengawal itu? Sebenarnya kalau kita melihat peluang-peluang itu, banyak perusahaan-perusahaan media yang mengambil peluang itu, Mas. Cuman media-media yang online dan lain sebagainya yang masih monoton kalau menurut sudut pandang saya. Memang sangat menarik sekali saat ini bagaimana mengemas sebuah informasi tapi jelas legal standingnya. Misalkan kalau TV sih penyiarannya, kalau kita media-media online yang biasa bagaimana bisa berinovasi. Karena selama ini banyak yang memang mengambil video-video dari kegiatan
legislatif, kegiatan orang-orang pemerintahan hanya diambil saja, tidak dengan konsep, yang akhirnya terlihat hanya pencitraan. Betul. Kalau Deddy Mulyadi sudah keren, karena pastinya sosok gubernur yang turun ke lapangan membantu masyarakat, itu yang perlu diperlihatkan. Karena apa? Berkaitan dengan eksistensi jabatan gubernur yang turun, dan itu akan menjadi contoh buat banyak orang. Namun ada juga beberapa ya orang-orang pemerintahan yang melakukan itu tapi kaku, pertama, kedua tidak profesional, berkesan dibuat-buat. Pendapat Anda ini menarik. Deddy Mulyadi itu settingan nggak? Menurut saya natural. Natural ya? Menurut saya natural, dan memang harus seperti itu menjadi contoh. Karena saat ini kan memang dunianya sudah digitalisasi lah. Eranya sudah era digital. Kalau tidak melakukan itu dianggap tidak bisa kerja malah. Jadi di era sekarang itu bagaimana seorang pemimpin ataupun pemangku birokrasi itu melakukan kegiatannya dilaporkan secara digitalisasi gitu. Dilaporkan secara digitalisasi, dan di sini harus orang-orang profesional, dalam artian awak media gitu. Betul, harus orang-orang profesional, sehingga ketika mau membuat konten itu ya kaidahnya masuk semuanya. Pernah nggak dikontrak misalkan Pemkab ya kontrak kerjasama gitu, pernah nggak? Kalau Sorot Nuswantoro memang beberapa kali diundang sama DPR RI, terus DPD RI, terus beberapa orang pemerintah untuk membuat sebuah konten lah, untuk branding lah, lebih ke feature sih, untuk membranding orang-orang pemerintahan. Cuman untuk membuat konten-konten yang menunjukkan eksistensi dan kinerja dari orang pemerintahan, kemarin kita baru kolaborasi dengan Bu Teni. Bu Teni ketua Golkar, ketua Golkar Purbalingga, atau wakil ketua Dewan DPC kan dia? Ya, DPC Purbalingga, DPD Purbalingga. Yang sempat saat itu sama Mas Ali di podcast sebagai Kartininya Purbalingga. Pas hari Kartini kalau nggak salah. Pas hari Kartini. Menurut saya beliau tanggap sasmita. Karena begitu kami buat konten di pasar hewan, beliau langsung kontak saya. Langsung kontak, terus pingin bantu juga, sehingga akhirnya kemarin kita kolaborasi dengan Bu Teni. Selain di media, produknya PT Sorot Nuswantoro itu apa sih? Sorot Nuswantoro setelah Lebaran ini kita ada produk baru, yaitu podcast pastinya. Kalau kemarin kan lebih banyak reportasi yang hasilnya tulisan lah, gambar dan tulisan. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita butuh bagaimana menyampaikan informasi akurat, biar menarik, faktual, berimbang, menarik, orang suka, like gitu loh. Nah itu yang saat ini harus kita lakukan dengan inovasi-inovasi bentuk visual, karena yang paling menarik saat ini adalah visual, karena visualnya faktual. Pertama itu, terus kita punya beberapa produk lagi dari PT Sorot Nuswantoro Indonesia, yaitu Desa Digital, Mas. Desa Digital. Desa Digital. Apa itu Desa Digital? Itu sebuah aplikasi media sosial berbasis Android yang akan kita berikan gratis ke desa. Karena selama ini desa itu mendefinisikan desa digital adalah website desa. Nah, sedangkan kita tahu lah, website desa itu kan hanya hubungan searah. Pemerintah desa foto-foto kegiatan, bikin tulisan, upload di website, bagikan link. Masyarakat hanya melihat. Nah, tidak kalau bisa komen ya? Tidak bisa komen. Kalau menurut saya, website desa adalah papan informasi digital saja. Belum bisa dikatakan desa digital. Informasi dua arah belum. Belum informasi dua arah. Nah, kalau desa digital itu sendiri? Kalau desa digital yang produknya kami, Sorot, itu yang pertama adalah bentuknya media sosial, sehingga pemerintah bisa upload gambar, nanti upload video, like, komen. Masyarakat pun sama. Masyarakat bisa komentar uploadannya desa,
pemerintah desa bisa komentar uploadannya masyarakat, sehingga menjadi seperti ruang komunikasi publik. Terus fasilitas yang lainnya, kita ada chatting pribadi. Jadi user to user. Oh gitu. Seperti WhatsApp, tapi di dalam satu aplikasi. Ada itu Messenger gitu. Seperti Messenger. Oh gitu ya. Terus ketiga, kita punya marketplace di desa digital yang bisa menampung seluruh pelaku UMKM, produknya diupload di desa digital. Itu tadi disampaikan gratis. Gratis. Terus pembiayaannya dari mana? Kebetulan perusahaan kami sudah membuat aplikasi ini dengan model dari perusahaan kami. Harapannya adalah bagaimana desa bisa membangun ekosistem. Jadi desa kan punya masyarakat banyak nih Mas. Ketika pemerintah desa itu bisa mengajak seluruh masyarakat di desa untuk install aplikasi, maka secara otomatis akan terbangun ekosistem bisnis Mas. Satu desa yang install ada 5.000. Yang pelaku UMKM ada 200. Ketika pasarnya sudah siap, produknya siap, kan akan terjadi transaksi jual beli, maka akan terbangun ekosistem bisnis. Kedua, dari sisi pemerintahan, kepala desa juga akan mempertahankan eksistensinya karena kepala desa kan jabatan politis. Para pendukungnya juga bisa masuk di situ. Sehingga secara politik akan terbangun ekosistem politik atau menampung konstituen. Kalau Purbalingga terbangun, pemerintah daerah memiliki smart city, pemerintah desa memiliki smart village. Sehingga kepala desa pun bisa menyampaikan regulasi perputaran ekonomi di satu desa itu 1 miliar sebulan. Mulai dari mana? Dari transaksi masyarakat desa akan terlihat di aplikasi itu. Menarik gitu ya. Jadi menarik sekali. Sejauh ini sudah sejauh mana untuk progres desa digital? Kita untuk Purbalingga ya sudah mulai banyak. Cuman saya lihat kayaknya apa ya? Saya pernah waktu itu sampaikan ke Bupati Purbalingga untuk program desa digital. Cuman saat ini belum direspon Mas. Belum direspon atau belum ada tindak lanjut? Belum ada tindak lanjut bisa, belum direspon juga bisa. Oh gitu ya? Iya. Karena kami berikan gratis kok. Kami tidak suruh desa untuk membayar. Kami berikan gratis wis. Ini sebagai bentuk kontribusi kami terhadap pemerintah. Jadi silakan desa mau pakai, hubungi kami siap untuk datang memberikan pelatihan. Kami berikan aplikasinya free, gratis. Kami sudah siapkan udah siap ya itu ya. Udah siap. Udah siap gitu ya. Sudah siap pakai. Bahwa kalau misalkan pemerintah desa mau untuk program desa digital kami, hubungi kami berikan aplikasinya free, gratis kepada desa. Dan sangat menguntungkan desa dan masyarakat desa. Gitu. Gambarannya seperti apa sih desa digital itu? Saya pernah lihat sepintas ada halaman nasional dan halaman regional nih. Ya betul. Nah, bisa dijelaskan itu halaman nasional seperti apa, halaman regional seperti apa? Kalau halaman nasional itu memang sebagai ruang komunikasi secara nasional antar desa, antar kabupaten bisa komunikasi di situ Mas. Artinya bisa upload, bisa komentar, bisa like dan lain sebagainya, tapi hubungannya secara nasional. Tapi kalau ruang desa ini adalah ruang privasi pemerintah desa. Jadi masyarakat yang berdomisili di desa lain tidak bisa melihat postingan-postingan desa itu. Hanya masyarakat desa. Lingkup desa itu. Lingkup desa itu saja. Makanya namanya desa digital. Tapi desa digital ini juga punya peluang untuk nasional. Jadi bisa saya gambarkan dari desa untuk Indonesia, Mas. Ini sebenarnya menjadi konsep negara digital. Menjadi konsep negara digital. Kita berikan free, silakan. Ini kan ada kayaknya dengan regulasi pemerintah pusat dengan adanya Kopdes Merah Putih itu ya. Ini sangat membantu sekali ya. Sangat membantu sekali. Selama ini banyak orang
petani, mereka bisa nanam, jualnya bingung, Mas. Pelaku UMKM bisa produksi, tapi jualnya bingung. Nah, kami berikan fasilitas, kami berikan support system gratis. Ketika aplikasi ini dipakai di desa, maka akan terjadi perputaran ekonomi di desa maksimal. Bahkan Nyun Sewu, ke depan di aplikasi kami bisa buat seperti Gojek. Kita bisa buat seperti Gojek. Terus kedua, produk makanan juga bisa masuk, produk jasa. Orang mau nyari tukang bangunan sekarang bingung, Mas. Bingung. Tapi kalau misalkan di aplikasi ini nanti berjalan dengan baik untuk desa, semuanya tersupport sistem. Tukang pijat, tukang bangunan, tukang tandur, tukang pacul, itu bisa diakomodir sama desa. Sehingga kalau misalkan rumahnya bocor, mau nyari tukang bangunan tinggal buka aja di marketplace. Nanti ada produk food, makanan, ada produk jasa, ada produk lain-lainnya lah. Semua kegiatan masyarakat dari produk verbal dan non-verbal akan tersupport sistem. Gitu. Harusnya ini bisa ditangkap oleh pemerintah pusat ya sebenarnya. Harusnya bisa ditangkap, cuman ya terkadang gitulah Mas, kami perintis bukan pewaris, jadi harus butuh effort yang besar untuk mengenalkan ini gitu. Unik ya PT Sorot Nusantara ini ya. Unik sekali. Oke. Selain ini ada yang menarik nih dari apa namanya Imam Saifullah ini. Selain beliau sebagai CEO PT Sorot Nusantara, dia juga bergerak di bidang kegiatan sosial. Terus ini loh, terobosan-terobosan yang dilakukan itu kadang gila. Dengar-dengar banyak kolega di atas. Ya, karena hubungan silaturahmi. Dulu pernah bergerak di relawan zaman dari tahun 2019 lah. Dengan relawan-relawan kita komunikasi dengan rekan-rekan di pusat, ada lah Mas. Cuman sampai hari ini masih komunikasi, cuman intensitas ketemu jarang karena terpaut jarak ya. Oke. Dan tapi komunikasi jalan terus ya. Komunikasi jalan terus, walaupun jarang ketemu, ya karena itu terpaut jarak dan saya nyaman di daerah. Di sana riweh Mas, riweh. Berarti dari daerah ke pusat gitu ya. Ya. Satu saat pasti kami akan bawa ini ke pusat, akan bawa ini ke pusat. Nah sekarang ini dengan apa namanya perkembangan teknologi dan kemajuan media sosial itu ya, ini kan tetap yang namanya marwah jurnalistik, terutama ini yang berhubungan dengan dunia di industri medianya ya. Kira-kira kegelisahan dari teman-teman yang lain gimana sih Bro? Ya pasti Mas, karena Nyun Sewu ketika terkait dengan hal itu banyak teman-teman yang merasa gelisah karena kurang bisa berinovasi. Apalagi yang tadi saya sampaikan, dunia pers sakit, terus banyak orang-orang yang tidak kredibel, mereka dengan mudah mendapatkan kartu pers. Soalnya kan sekarang nggak harus jadi wartawan untuk bisa menginformasikan kejadian-kejadian itu. Betul. Wartawan malah kalah itu. Wartawan kalah dengan konten kreator. Kalah dengan konten kreator. Terus mindset Mas, banyak orang-orang pemerintah desa, pemerintah dinas-dinas, mereka melihat wartawan kadang-kadang sudut pandangnya negatif Mas. Sudut pandangnya negatif. Karena ya banyak lah oknum-oknum yang memang berkedok wartawan tapi mereka memeras. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, sedangkan rekan-rekan yang paham tentang ilmu jurnalis dan lain sebagainya akhirnya ikut tercoreng dengan hal itu lah. Itu yang menjadi keresahan. Cuman pernah saya coba sedikit kaji Mas. Ya status profesi wartawan kan menjadi pilar keempat dari demokrasi Mas. Pertama itu, kedua
sebagai kontrol sosial. Dan ketika mereka dipandang negatif oleh orang-orang instansi, pemerintah desa, sekolah, dan lain sebagainya, harapannya mereka adalah ketika mereka keluar rumah, terus mencari nafkah untuk keluarga, harapan keluarga begitu pulang dapat beras, dapat susu buat anaknya, dapat uang. Tapi mereka dipandang sebelah mata ketika masuk di pemerintahan instansi, Mas. Sehingga akhirnya mereka pulang tidak mendapatkan apapun, anak istri kecewa, dan itu menjadi keresahan dan kekecewaan wartawan, Mas. Sehingga akhirnya yang tadinya itu mindsetnya lurus, positif, mereka brutal dan ekstrim, mencari temuan-temuan di desa, di sekolah-sekolah, di dinas, yang arahnya adalah transaksional. Lah, ya sebenarnya dilematis lah. Di sisi lain kita sebagai kontrol sosial, pilar keempat dari demokrasi, tapi sisi lain banyak orang yang memandang sebelah mata. Perlu nggak itu kumpul nih perusahaan media se-Indonesia untuk membicarakan hal ini? Butuh sebenarnya sangat penting lah, ini sebagai apa ya? Sebagai satu hal yang perlu untuk dibahas. Untuk dibahas. Ya, yang sering merusak ya itulah, Mas. Yang sering merusak adalah oknum-oknumnya. Ya, yang mengambil manfaat dari profesi itu. Kita juga tidak menyalahkan ketika pemerintah desa, terus kedua instansi pemerintah, sekolah memandang sebelah mata. Ya karena banyak para oknum yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Baik, sahabat Sorot, tantangan industri media saat ini sangatlah berat, terutama memetakan antara informasi yang ini untuk mencerahkan publik dan informasi yang tidak terkontrol. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang berwenang, bagaimana media dikembalikan lagi ke marwahnya, dan bagaimana ruang informasi ini lebih ditata kembali. Dari Purbalingga, salam Sorot Nuswantoro.